Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Mustika dengan NIM 2130106051 dari jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, di sini Sandra akan menjelaskan beberapa poin mengenai Pteridophyta yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu apa itu Pteridophyta, ciri umum Pteridophyta, struktur bentuk tubuh Pteridophyta, klasifikasi Pteridophyta, reproduksi Pteridophyta, serta peranan positif dan negatif Pteridophyta bagi makhluk hidup. Baiklah, yang pertama akan kita bahas apa sih itu Pteridophyta. Nah, pasti teman-teman mempunyai definisi yang berbeda karena kita mengambil dari sumber yang berbeda pula. Kan tetapi tujuan dari maksud dan kalimat yang kita dapatkan itu pastilah sama. Nah, di sini saya mendapatkan pengertian Pteridophyta adalah sebuah tumbuhan tingkat tinggi yang sudah mempunyai daun, akar, serta batang sejati. Tumbuhan paku ini dapat ditemukan hidup di tempat yang lembab atau hygrofit, hidup di air hidrofit, atau juga menempel pada pohon lainnya atau disebut dengan epifit. Pteridophyta tidak bisa atau tidak dapat menghasilkan biji dalam proses seksualnya, tetapi mereka juga akan melepaskan spora, yakni sebagai alat penyebar luasan atau perkembangbiakannya. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang struktur Pteridophyta. Nah, struktur dari Pteridophyta ini yaitu organismenya multiseluler serta selnya eukariotik, memiliki akar, batang, daun sejati serta berspora sehingga disebut juga dengan Cormophyta-spora. Akarnya itu terbentuk seperti serabut serta terdapat kaliptra atau tudung akar di ujungnya. Nah, jaringan akar tumbuhan tersusun atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Batangnya juga tersusun atas jaringan epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada silinder pusat terdapat berkas vaskuler atau pembuluh angkut yang berperan penting di dalam siklus kehidupannya. Daunnya tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, serta tumbuhan angkut. Tumbuhan paku ini dapat bereproduksi dengan secara seksual serta aseksual di dalam siklus yang berkelanjutan atau metagenesis, serta tidak menghasilkan biji. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu ciri-ciri morfologi daripada tumbuhan paku. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih ciri-ciri morfologi daripada tumbuhan paku itu? Nah, yang pertama, ciri morfologi dari tumbuhan paku itu yaitu ada akar. Nah, akarnya itu berupa akar rhizoid yang terdapat pada generasi gametofit. Akar serabutnya terjadi pada generasi saprofit. Nah, struktur anatomi akar yaitu pada bagian ujungnya dilindungi oleh kaliptra. Di belakang kaliptra terdapat titik tumbuh akar berbentuk bidang 4 yang aktivitasnya keluar membentuk kaliptra, sedangkan ke dalam membentuk sel akar. Pada silinder pusat terdapat fasisi atau berkas pembuluh angkut bertipe konsentris atau xilem dikelilingi oleh floem. Yang kedua, batang. Protalium pada generasi gametofit, batang sejatinya terjadi pada generasi sporofit. Struktur anatomi batangnya yaitu epidermis mempunyai jaringan yang pengangkut yang terdiri atas sel-sel skelenkim. Korteksnya banyak mengandung lubang atau ruang antar sel. Nah, silinder pusatnya terdiri dari xilem dan floem yang membentuk berkas mengangkut bertipe konsentris. Nah, yang ketiga, morfologi tumbuhan paku yaitu ada daun. Daun terdiferensiasi sehingga berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi 2. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada daun mikrofil, yaitu ukurannya kecil,
hanya setebal selapis sel dan membentuk rambut. Yang kedua ada itu daun makrofil. Ukurannya besar dan tipis. Sudah memiliki bagian daun seperti tulang daun, tangkai daun, mesofis, dan epidermis. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun dapat dibedakan menjadi yang pertama, daun tropofil berfungsi untuk fotosintesis dan daun sporofil berfungsi untuk penghasil spora. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Pteridophyta. Klasifikasi Pteridophyta terbagi atas dua. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan sporanya, dan yang kedua, klasifikasi berdasarkan kelasnya. Nah, poin pertama yaitu klasifikasi dengan berdasarkan sporanya. Terbagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama ada paku homospora. Paku homospora merupakan tumbuhan paku yang bisa menghasilkan spora yang memiliki jenis kelamin dan juga ukuran yang sama. Tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan betina. Tumbuhan ini disebut juga dengan tumbuhan paku isospora. Contohnya ada paku kawat atau Lycopodium sp. Yang kedua ada paku heterospora. Merupakan tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora yang ukurannya itu berbeda antara spora jantan dan spora betina. Spora jantan layaknya akan berukuran lebih kecil sehingga disebut dengan mikrospora. Sedangkan spora betina berukuran cukup besar sehingga disebut dengan makrospora. Contohnya Selaginella sp. Paku peralihan merupakan tumbuhan paku dengan jenis kelamin yang sangat berbeda antara jantan dan betina. Namun, untuk ukuran sporanya itu hampir sama. Misalnya Equisetum debile atau paku ekor kuda. Yang kedua, klasifikasi dengan berdasarkan kelasnya. Dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yaitu yang pertama ada Silopsida, yaitu paku purba atau paku telanjang. Paku purba belum memiliki daun dan berakar. Batangnya telah mempunyai berkas pengangkut, bercabang-cabang menggarpu dengan sporangium pada ujung cabangnya. Paku purba yang memiliki daun pada umumnya berukuran kecil atau mikrofil dan berbentuk sisik. Gametofitnya tidak memiliki klorofil dan mengandung antheridium serta archegonium. Contoh daripada paku purba yaitu paku purba tidak berdaun ada Rhinia dan paku purba berdaun kecil ada Silotum. Yang kedua ada Sphenopsida atau paku ekor kuda. Tumbuhan paku kelas ini ialah tumbuhan paku yang mempunyai batang mirip dengan bentuk ekor kuda. Daunnya mirip kawan serta tersusun di dalam satu lingkaran. Ciri utama dari Sphenopsida ini mempunyai daun menyerupai sisik, batang berruas-ruas dengan sporangiumnya tersusun dalam strobilus. Perkembangbiakannya terjadi secara aseksual dan seksual. Yang ketiga ada Lycopsida, paku kawat. Tumbuhan paku ini berdaun kecil, tersusun spiral, sporangiumnya terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun. Batang seperti kawat sporangium terdapat pada sporofil, yang tersusun membentuk strobilus pada ujung batang. Gametofit paku kawat berukuran kecil dan tidak berklorofil. Paku kawat gametofitnya terdiri atas uniseksual dan biseksual. Yang keempat ada Felicinae atau Pteropsida, yaitu paku sejati. Ciri khas daripada divisi ini adalah daun mudanya yang menggulung atau disebut circinatus, dan di bagian permukaan bawah daunnya terdapat sorus. Felicinae atau Pteropsida memiliki akar batang dan daun sejati. Batang dapat berupa batang dalam atau rizom, atau batang di atas permukaan tanah. Daun Felicinae umumnya berukuran besar dan memiliki daun bercabang. Daun mudanya memiliki ciri khas yaitu menggulung circinatus. Jenis paku yang termasuk paku sejati yaitu Semangi Marsilia crenata, paku tanduk rusa Platycerium bifurcatum,
dan paku sarang burung Asplenium nidus. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas reproduksi dari Pteridophyta. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara dua. Yang pertama, secara aseksual atau vegetatif, yaitu dengan cara stolonnya menghasilkan gema atau tunas. Gema sendiri yaitu anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Nah, yang kedua, reproduksi secara seksual atau generatif, yaitu terjadi melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan yang terdiri dari dua fase utama, yaitu gametofit dan sporofit. Bentuk generasi fase gametofit dinamakan protalus atau protalium, yang berwujud tumbuhan kecil berupa lembaran berwarna hijau, mirip lumut hati, tidak berakar tetapi memiliki rhizoid sebagai penggantinya, tidak berbatang, tidak berdaun. Protalium tumbuh dari spora yang jatuh di tempat lembab. Dari protalium berkembanglah antheridium dan archegenium. Baiklah, poin terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai peranan Pteridophyta. Nah, peranan Pteridophyta ini ada dua. Yang pertama peranan positif dan yang kedua peranan negatif. Nah, kita akan bahas peranan positif. Peranan positif yaitu dijadikan sebagai tanaman hias. Contohnya paku suplir atau adiantum, platycerium, paku tanduk rusa, Asplenium nidus, paku sarang burung, Neplorelepis, Asopoila, paku tiang, dan lainnya. Yang kedua ada dijadikan sebagai bahan obat. Contohnya itu Equisetum, paku ekor kuda, untuk antidiuretik atau lancar seni. Yang selanjutnya ada Cycloporus untuk obat pusing dan obat luar. Dryopteris untuk obat cacing pita, Platycerium bifurcata untuk obat tetes telinga luar, dan Lycopodium untuk antidiuretik dan pencahar lemah dari sporanya. Ada juga yang dijadikan sebagai bahan sayuran, contohnya ada Marsilea atau semanggi, Petiridium aquilinum, paku garuda. Untuk kesuburan tanah digunakan Azolla pinnata karena mampu bersimbiosis dengan Anabaina atau alga biru sehingga dapat mengikat unsur nitrogen dari udara. Nah, yang terakhir berperan dalam gulma pertanian yaitu Salvinia natans atau kayambang yang berfungsi untuk atau pengganggu tanaman padi. Nah, peranan negatifnya yaitu yang pertama, adanya gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan secara dinamika populasi. Yang kedua, munculnya pencemaran berupa biologis, berupa penyebaran organisme transgenik yang tidak terkendali. Yang ketiga, tanaman transgenik dapat menghasilkan zat beracun atau alergen yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di ujung video pembelajaran kita saat ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan kata dalam menyampaikan video materi pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dalam menonton video saya. Semoga ilmu dan materi yang saya sampaikan melalui video ini dapat membantu pemahaman teman-teman mengenai Pteridophyta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.